Bayangkan kamu berada di tempat terpencil, sepi, dan begitu sunyi. Tanpa sadar kamu terjebak dalam lingkaran waktu, dikelilingi oleh makhluk menyeramkan yang siap menangkapmu. Hanya ada satu cara untuk keluar, yaitu bertahan hingga fajar. Seorang wanita berusaha melarikan diri dari sesuatu yang mengejarnya. Ia merangkak dari lorong bawah tanah, mencoba menemukan jalan keluar. Dengan bersusah payah, ia akhirnya berhasil menemukan celah untuk keluar. Namun rasa senang itu tak bertahan lama. Gitu ia sampai di luar, sosok bertopeng telah menunggunya. Wanita itu sempat memohon agar ia dibebaskan, tapi sosok itu langsung menyerangnya, membuat sang wanita berakhir di sana. Please. 1 minggu berlalu, terlihat sekelompok anak muda sedang berkendara menuju sebuah tempat. Di sana ada Clover, Max, Megan, Nina, dan James. Mereka berlima berniat mencari saudari dari Clover, bernama Melanie, yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Mereka sempat melacak posisi terakhir Melanie, dan sampai di sebuah toko perbelanjaan. So, what's the plan when we get there? I could have handled everything after Mom's death different. Megan mengaku bahwa ia bisa melihat keberadaan orang hilang. Ia meminta yang lain untuk membuat sebuah lingkaran dan merapal mantra miliknya. Tanpa diduga, sebuah truk tiba-tiba melintas dan mengagetkan mereka. Karena cara itu tak berhasil, Clover segera masuk ke dalam toko. Okay, Okay. all right. Clover. Hey. Max! Di sana, ia membeli sebuah kopi dan bertanya pada sang kasir, apakah ia pernah melihat saudarinya di sana. Sang kasir menjawab bahwa tempat yang ia cari berada beberapa meter dari toko itu. Tempat itu bernama Lembah Glor. Mendengar info itu, ia mengajak yang lain untuk segera ke sana. Does she look familiar to you at all? That's where people get in trouble. I think I know where Mel went missing. Namun, di tengah perjalanan, badai besar menghadang. Hujan deras dan angin kencang sempat membuat mereka ingin kembali. Tapi Clover meyakinkan teman-temannya untuk terus maju. Mereka akhirnya tiba di sebuah pekarangan rumah. Hujan yang begitu deras tak mampu menembus pekarangan rumah, membuat mereka tak percaya sekaligus heran dengan kejadian itu. Di sana juga tak terdapat sinyal, sehingga menyulitkan mereka untuk meminta bantuan. We're just gonna keep turning around. We're never gonna get anywhere. Name for this kind of weather anomaly. Really? Nina mengusulkan untuk masuk ke dalam rumah dan mencoba mencari informasi yang ada. Rumah itu terasa sepi, kosong tanpa penghuni. Karena penasaran, mereka pun berkeliling rumah. Clover yang masih berada di luar, tiba-tiba berlari ke arah hujan. Max yang melihat segera menyusulnya. Nina heran menemukan tanda tangan Melanie di sebuah buku pengunjung. James menemukan di salah satu ruangan, terdapat banyak poster orang hilang. Mereka pun berkumpul dan mendiskusikan segala hal aneh yang mereka alami. Clover! Or any of the others. I know date of birth. This is where Mel went missing. Dari luar terdengar suara kendaraan mereka, seolah ada orang yang menggunakannya. Melihat hal itu, mereka tak dapat melakukan apapun. Clover, Megan, dan Max mencoba mencari bantuan. Mereka menemukan sebuah telepon, tapi sayangnya tak dapat digunakan. Ketika sedang mengawasi keadaan, terdengar suara berisik dari belakang. James yang mendengar itu segera memeriksa. Nina merasa khawatir. Ia berjalan perlahan mencoba mencari keberadaan James. Ia kemudian berteriak ketika tahu James telah berakhir di tangan seorang pria bertopeng. Mendengar itu, Max mencoba memeriksa. Setelah mengetahui nasib temannya, ia berlari dan menyuruh Clover serta Megan untuk bersembunyi. Pria itu segera mencari mereka. Max mencoba menyerangnya dengan sebuah kursi. Hal itu sia-sia dan membuatnya berakhir seketika. Pria itu mengetahui keberadaan Megan. Serangan itu membuat perjalanan Megan berakhir di sana. Melihat kejadian itu, Clover berlari keluar. Di dalam hutan, ia sempat melihat sebuah bayangan. Saat ia lengah, sang pria menyerangnya dari belakang. Terlihat waktu kembali berputar, membuat mereka kembali hidup seperti semula. Mereka menyadari ada hal yang tidak wajar. James memanggil mereka dan menunjukkan poster orang hilang. Namun, wajah mereka ada di poster itu. Saat sedang mengobrol, mereka mendengar sesuatu. Suara itu berasal dari pintu yang terbuka dan menutup dengan sendirinya. James dan Max segera mengunci pintu itu.
Keadaan berubah mencekam ketika Megan tiba-tiba kesurupan. Listrik tiba-tiba padam. Megan kini berada di ruang belakang. Tubuhnya melayang. Ia berbicara sambil menunjuk poster yang ada dan berkata untuk tidak membiarkan siapapun masuk sebelum akhirnya jatuh dan kemudian berakhir di sana. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Mereka segera memeriksa dan tidak menemukan apapun. Clover yang penasaran memaksa untuk keluar dan tak menemukan siapapun. Mereka dibuat heran dengan kemunculan sebuah rumah yang sebelumnya tidak ada di sana. Tiba-tiba Clover terhempas ke udara, seolah ada yang menariknya. Ia perlahan tertarik ke dalam rumah itu. Teman-temannya tak dapat membantu karena mereka terkunci di dalam rumah. What's that? Saat terbangun, ia dikagetkan dengan banyaknya patung menyeramkan di ruangan itu. Di sana terlihat seorang nenek tua, duduk diam di depan televisi. Karena takut, Clover mencoba untuk keluar. Namun sial, nenek itu berjalan mendekat ke arahnya. Ia ditangkap dan nenek itu merasuki tubuhnya. Night or become a part of it. Up and swallows you. James dan Nina mencoba kabur. Mereka dihadang oleh sesosok monster. Saat kembali ke rumah, pria bertopeng sudah menunggu, dan mereka berdua berakhir di sana. Max masuk ke rumah tua itu, hendak mencari Clover. Di sana ia melihat sebuah kursi bergerak sendiri. Saat berbalik, ia dikagetkan oleh Clover, yang langsung menyerangnya. Terlihat Clover keluar dari rumah itu. Saat sedang berjalan, ia ditabrak oleh sebuah mobil. Hal itu membuat waktu kembali berputar. Mereka kembali hidup. Di sebuah toilet, mereka berkumpul dan membahas kejadian yang mereka alami. Karena haus, James mengambil air dan membagikan ke teman yang lain. Tak berselang lama, James merasakan hal aneh di tubuhnya. Tiba-tiba ia hancur berkeping-keping, disusul oleh Nina yang juga hancur. Melihat itu, Clover, Max, dan Megan berlari keluar. Mereka hanya bisa pasrah ketika tubuh mereka hancur secara bergiliran. We didn't come here. Waktu kembali berputar. Kali ini mereka mencari informasi yang ada di rumah itu. Saat sedang mengobrol, terdengar ada suara dari radio. Clover berkata agar mereka dibebaskan dari jebakan waktu itu. Ia mengajak suara misterius itu untuk bertemu secara langsung. Melihat Clover yang keluar, Max dan Megan segera menyusul. Di dalam hutan, tanpa sengaja ia menginjak sebuah jebakan, membuat ia tertarik ke dalam sebuah gua. Nina dan James yang masih di rumah bertemu dengan pria bertopeng, dan mereka pun berakhir di sana. Di dalam hutan, Max dan Megan dikejutkan dengan kehadiran sesosok monster. Mereka kabur sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi sial, Megan tersandung dan membuatnya jatuh ke dalam sebuah ruang bawah tanah. Max yang berlari menemukan Megan yang kesakitan dan segera membantunya melepas jebakan. Saat hendak pergi, mereka kembali dihadang oleh sesosok monster, membuat mereka berlari dan bersembunyi di sebuah lorong tua. Clover menyuruh Max untuk melukainya, agar ia bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, Max meminum percikan air yang ada di sana, yang membuat tubuhnya kembali hancur berantakan. Clover dibangunkan oleh mimpi buruknya. Ia terbangun dan menemukan keadaan sudah seperti semula. Mereka menyadari kalau waktu kembali normal, namun luka di fisik mereka semakin parah. Saat melihat buku pengunjung, mereka mengetahui jika mereka sudah 13 hari berada di sana, dan dikagetkan lagi dengan banyaknya rumah yang tiba-tiba muncul di area itu. Is there something on my bag? Yeah, nobody has more than 13. Mereka segera sadar jika Megan tak ada di sana, dan berniat untuk mencarinya. Dengan alat seadanya, mereka memasuki sebuah lorong bawah tanah. Di sana mereka menemukan banyak rumah yang tertimbun reruntuhan. Di depan sebuah pintu, mereka dikejutkan dengan kehadiran monster menyeramkan, dan langsung menyerang Nina. Mereka berusaha melawan dan kabur dari sana. Dari berbagai arah muncul banyak monster yang mengejar. Mereka berlari dan sampai di sebuah rumah. Di sana pria bertopeng sudah menunggu. Clover meneruskan langkahnya untuk mencari Megan, dan yang lainnya tetap di sana melawan pria itu. Clover kembali menelusuri lorong gelap, dan lagi-lagi ia dikejar oleh monster yang ada di sana. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong monster itu dan menjatuhkannya. Di tempat lain, trio sahabat memberi perlawanan sengit pada pria bertopeng. Mereka mengangkat palu besi itu
dan mengarahkan serangan padanya, kemudian kabur dari sana. Clover akhirnya menemukan Megan dan mencoba menolongnya. Namun ruangan itu terkunci, membuatnya harus mencari cara lain. Di salah satu ruangan, terlihat ada sosok pria misterius yang mengenalkan dirinya sebagai Alan. Ia menjelaskan bahwa mereka semua akan tetap berada di sana, kecuali mereka berhasil selamat sampai fajar tiba. Di tengah pembicaraan, Clover memasukkan percikan air ke dalam gelas minumannya. Alan yang tak sadar hal itu kemudian meminumnya. Tak lama tubuhnya pun hancur. Megan, I'm gonna find him. Melihat di sana ada kunci, Clover bergegas menyelamatkan Megan. Ia berhasil mengeluarkannya dari sana. Mereka semua berusaha untuk lari dari tempat itu. Tiba-tiba saja banyak monster berkeliaran di area itu. Dengan bersusah payah, Megan menemukan sebuah celah untuk kabur. Namun mereka kembali ditarik oleh para monster. Untungnya mereka segera ditolong oleh temannya yang sudah lebih dulu keluar. Mereka pun berbaring di sana, merasa lega karena matahari akhirnya muncul dan berhasil selamat dari jebakan waktu. Tanpa pikir panjang, mereka segera meninggalkan tempat itu. Sky. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung saya dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan review film seru berikutnya.